Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa dengan saya Muhammad Rizky Alfian. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang review buku. Adapun tugas ini dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Manajemen yang diampu oleh Ibu Yuliana Efifah MPD. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum pada masuk pada review buku, saya akan menjelaskan terlebih dahulu identitas dari buku yang saya review. Adapun buku yang saya review ini yaitu berjudul Dasar-Dasar Manajemen. Pengarangnya yaitu Haji Nassar SE MM MSI. Kemudian buku ini diterbitkan di Surabaya. Jumlah halaman keseluruhannya itu ada 156 halaman. Nah, adapun yang saya review pada video kali ini yaitu pada bab 6 tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Nah, adapun pada bab 6 ini tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen yaitu pada halaman 81 sampai dengan halaman 99. Baiklah, langsung saja. Di sini saya melihat dari buku ini bahwa pada poin A, tanggung jawab sosial dari organisasi, saya tertarik dari segi penulis menulis di sini sebelum menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dari organisasi, terlebih dahulu menerangkan tentang yakni ruang lingkup kegiatan organisasi. Jadi di poin A-nya tanggung jawab sosial dari organisasi, kemudian di poin 1 lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Jadi tentunya ini memberikan pemahaman awal kepada kita semua sebagai pembaca dalam memahami lingkungan terlebih dahulu, artinya lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Maka dijelaskan penulis di sini sebagaimana telah diterangkan pada bab sebelumnya, organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Sebagian dari lingkungan masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya dan bukan sebaliknya. Nah, maka di sini ini termasuk kelebihan dari bab ini, pada buku ini maksudnya. Di sini terdapat pertanyaan terlebih dahulu. Apakah perusahaan semestinya berperan sebagai lembaga sosial? Nah, ini tentunya memberikan pertanyaan di hati kita. Kemudian ada pertanyaan lagi, lalu di mana letak tugas pemerintah dalam hal pro dan kontra tanggung jawab sosial pada perusahaan ini? Lebih jelas mengenai pandangan mereka yang pro, maka dapat dilihat dari tabel di bawahnya. Jadi pertanyaan di atasnya ini terdapat penjelasan di bawahnya ini. Ini cukup menarik dari buku ini. Terdapat sebuah statement pertanyaan dan jawaban secara langsung membuat kita tertarik dalam memahami bab ini. Kemudian pada poin 3 barulah penulis menjelaskan tentang cara mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Artinya penulis di awal bab ini tidak langsung menjelaskan tentang tata cara mengelola tanggung jawab sosial perusahaan, dimasukkan pada poin ketiganya. Nah, dijelaskan di dalam buku ini bahwa terdapat 4 strategi dalam mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Ada 4 jenis maksudnya. Yang pertama yaitu strategi reaktif. Strategi reaktif di sini dijelaskan kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial ini lebih cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua ada strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan ilegal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga yaitu strategi akomodatif. Nah, strategi akomodatif ini artinya perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan, kesehatan, kebersihan dan lain sebagainya. Bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya ada tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut.
Kemudian yang terakhir ada strategi proaktif. Strategi proaktif ini dalam tanggung jawab sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial itu adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu pada poin B, konsep dasar etika manajemen. Adapun pembagian subpenjelasan dari poin B ini terdapat 3 penjelasan. Yang pertama yaitu tentang dimensi etika dalam manajemen, kemudian yang kedua nilai personal sebagai standar etika, kemudian yang ketiga yaitu isu seputar etika. Yang pertama, dimensi etika dalam manajemen. Di sini penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa kasus berupa data atau informasi yang menunjukkan beberapa kasus pelanggaran etika. Lalu setelah itu penulis menjelaskan teori tentang etika, salah satunya menurut Kretschmer pada tahun 1992, yaitu etika merupakan suatu studi mengenai tanggung jawab moral tentang apa yang dianggap salah dan apa yang dianggap benar. Kemudian yang kedua, standar nilai personal sebagai standar etika, yang mana nilai personal di sini suatu cara pandang atau cara berpikir seseorang tentang kegiatan yang akan dilakukannya. Kemudian yang ketiga, nilai isu seputar etika. Nah, yang ketiga isu seputar etika, yang mana di bagian ini penulis menjelaskan beberapa isu-isu terkait tentang etika yang terjadi di suatu perusahaan. Kemudian pada poin C yaitu cara mengukur etika. Nah, di dalam buku ini dijelaskan cara mengukur etika melalui sebuah konsep yang mana ada 3 tahap, yaitu yang pertama melalui pengumpulan data, kemudian analisis tentang etika, dan yang ketiga penilaian tentang etika tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan penilaian terhadap buku ini. Menurut saya buku ini sangat baik dan layak untuk dibaca karena memiliki kelebihan diantaranya yaitu pada bab 6 tadi penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang ruang lingkup tanggung jawab sebelum masuk kepada cara pengelolaan tanggung jawab sosial. Kemudian juga penulis lebih mengemukakan teori. Kemudian juga penulis menampilkan sebuah konsep dari sebuah cara, misalkan dari etika bisnis tadi, penulis menjelaskannya dengan konsep sehingga memudahkan kita untuk memahaminya. Selanjutnya saya akan membuat kesimpulan kenapa tanggung jawab sosial dan etika manajemen ini dirangkum dalam satu bab, karena ketika seseorang sudah memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya, maka seseorang tersebut diharuskan menyadari akan etika yang harus dilakukannya dalam sebuah bentuk organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.